Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah tabaraka wa taala, di mana ketika seorang hamba diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah, terlebih nikmat keimanan dan keislaman yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Dengan nyaman dan nikmatnya kita beribadah, datang ke masjid, tidak ada halangan dan tidak ada kendala apapun. Kita datang ke masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, plus bahkan dengan kajian setelahnya. Itu anugerah yang sangat besar yang tidak setiap hamba mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Tidak setiap jiwa mampu dan bisa beriman kepada Allah. Artinya keimanan yang kita dapatkan hari ini memang juga anugerah dari Allah. Kita bisa datang, hadir, melangkahkan kaki menuju masjid, itu nikmat. Karena kalau kita sakit, susah datang ke masjid. Kalau tidak sehat, tidak ada waktu, maka untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik tidak terlaksana. Karenanya kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmat dan karunia-Nya lah maka segala aktivitas dan amal-amal soleh lancar terlaksana. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dari yang wajib sampai yang sunnah seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan sambung kembali kajian kita dari kitab Ahkam Al-Janaiz karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada bab at-ta'ziyah, dan kita sudah membacakan beberapa hadis yang berkenaan dengan permasalahan ta'ziyah ini yang disitir oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Ini ada dua, kemarin kita sudah bacakan. Satu di antaranya tentang keutamaan orang yang melakukan ta'ziyah, sebagaimana hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man azza akhahul mu'min, siapa saja yang melakukan ta'ziyah kepada saudaranya yang mukmin, fi musibatihi, ketika ia tertimpa musibah, kasahullahu hullatan khadra yuhbaru biha yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan padanya kelak pakaian yang berwarna hijau, yakni di hari akhir. Qila ya Rasulullah ma yuhbar, maka Rasul ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan dibuat senang? Siapa yang tidak suka dan tidak senang tentunya ketika seorang hamba dikenakan pakaian berwarna hijau kelak di hari kiamat, di hari akhir. Apa yang dimaksud dengan dibuat senang? Maka Rasul menjawab, qala yughbat, yakni diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya setiap orang mendambakannya. Kalau bahasa kita,
ada istilah hasad dan saya sudah pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hasad pengen juga apa yang ada pada diri orang itu hanya boleh pada dua hal. Kita ingin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang lain. Jadi Pak, asalnya hasad nggak boleh. Tapi boleh pada dua perkara. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang hasad ingin juga apa yang menjadi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang lain kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu ilman. Ini sudah kita sampaikan sebenarnya, cuma saya ulang sedikit. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia kenikmatan. Apa nikmat itu? Ilmu. Jadi ilmu itu nikmat juga, Pak. Makanya terus kita minta dan kita mohon pada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Selalu kita minta kepada Allah. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terpilihnya. Dan kita berharap menjadi orang-orang pilihan itu. Jadi diberikan nikmat berupa ilmu oleh Allah. Dengan ilmu itu, fi riwayah Al-Qur'an, ya. Ada dua riwayat di sini. Ada yang mengatakan ilmu, riwayat satu, riwayat yang kedua mengatakan Al-Qur'an. Yang mana orang ini mengamalkan ilmunya, dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ana al-lail wa atrafan nahar, sepanjang hari, sepanjang malam, Masya Allah. Karena punya hafalan. Kalau orang nggak punya hafalan kan harus bawa Quran kemana-mana. Kalau orang punya hafalan Quran, Quran sudah di kepalanya, Quran sudah di otaknya, Quran sudah di hatinya, maka kemana-mana dia bisa baca Quran. Tapi kalau orang yang nggak punya hafalan, mau tidak mau harus bawa Quran. Kalau Quran nggak bawa, nggak bisa baca Quran dia. Meskipun sekarang sudah, Masya Allah, terbuka segala kemudahan-kemudahan. Nggak bawa Quran, pasti bawa HP. Nah, coba lihat hari ini. Setiap kita bawa HP nggak sekarang rata-rata? Ya ada sebagian orang tidak bawa HP, Masya Allah. Tapi rata-rata kalau kita sehari ini yang di masjid nih, Masjid An-Nur nih, kalau kita rogoh sakunya masing-masing pada bawa HP. Di HP-nya ada aplikasi. Apa aplikasi itu? Quran Android. Artinya sekarang pun sejatinya orang kalau ingin melakukan bacaan Quran, kapanpun dimanapun dia bisa. Karena HP nggak ketinggalan kemana-mana. HP ini sekarang-kadang sudah mengalahkan pasangan, ya. Mengalahkan apa? Pasangan hidup. Orang kadang pasangan hidup nggak dibawa kemana-mana, Pak. Tapi HP dibawa ke istri, kadang ditinggalkan di rumah. Tapi HP kalau tinggalan di rumah, kasakusuk, sibuk dia. Aduh, HP ketinggalan. Kalau istri ketinggalan, nggak terlalu sibuk dia. Karena ada beberapa kejadian, Pak. Seorang suami meninggalkan istrinya di satu tempat. Sampai di rumah baru ingat, istri ketinggalan di tempat perbelanjaan, Masya Allah. Dan itu ada kasus dan real, ya, dan itu nyata, pernah kejadian. Ada salah satu jamaah kita yang pernah ceritakan hal semacam ini, Masya Allah. Kita kembali. Jadi kalimat yughbak, kata Rasul SAW, orang ini dibuat bahagia, dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kesenangan itu, kebahagiaan itu diinginkan oleh setiap manusia. Nah, jadi di sini kalau berbicara iri, pengen juga tuh hanya boleh pada dua perkara, pada kebaikan-kebaikan saja. Yang pertama tentu kata Nabi adalah orang ketika diberikan ilmu, diberikan Al-Quran, dia baca sepanjang hari, sepanjang malam, dia mengamalkan ilmunya. Kita boleh iri kepada orang semacam ini. Maksudnya pengen juga punya ilmu, pengen juga punya hafalan Quran, bisa mengamalkan ilmunya dan bisa membaca Al-Quran sepanjang hari, sepanjang malam. Ini satu. Yang kedua adalah rajulun atahu Allahu malan, seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya harta. Yang dengan hartanya yunfiqu, dia berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sama sepanjang hari, sepanjang malam. Pagi sedekah, siang nanti bersedekah lagi, sore atau malam sedekah lagi. Masya Allah, kita menyaksikan orang semacam ini, boleh kita iri. Tapi irinya bukan dengan cara menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Ini nggak boleh tetap. Misalkan nih, banyak banget hartanya orang, ya kan, pengen juga diambil hartanya, dia berinfak dengan harta itu yang diambil, nggak boleh tentunya. Tapi yang maksud adalah pengen juga, sehingga mungkin dia bekerja, dia berusaha, berupaya agar dapatkan harta yang halal, kemudian Allah anugerahkan kepadanya harta dan kemudian dia berinfak sebagaimana orang tadi. Itu betul. Jadi seorang boleh melakukan hasad ini kepada orang lain pada dua perkara tadi. Tapi dengan syarat orang-orang yang diirin ini memang melakukan kebaikan-kebaikan.
Yang punya ilmu mengamalkan ilmunya. Yang punya hafalan Quran membaca Al-Quran sepanjang hari sepanjang malam. Yang punya harta banyak infak dan sedekah, boleh. Tetapi kalau cuma hanya melihat orang hartanya banyak, kemana-mana pakai Ferrari, kan? Pakai Jaguar, gitu, pakai Alphard, pengen juga Pak Ustadz kayak itu, enggak boleh. Kalau kita ingin semacam orang semacam ini, kemana-mana cuma hanya bawa mobil mempertontonkan kemewahan-kemewahan dan glamor dalam kehidupannya, ini enggak boleh kita iri kepada orang semacam ini. Tapi kalau kita lihat ada orang kaya banyak infak sedekah, baru boleh. Dikit-dikit hartanya cari tanah diwakafkan untuk masjid, masya Allah, kayak gini kita boleh iri. Baik. Jadi ini keutamaan orang yang melakukan takziah, kelak dari akhir dikenakan padanya pakaian berwarna hijau dan orang-orang menyaksikan, oh pengen juga tuh, pengen juga. Nah, diirikan oleh orang lain. Kemudian kita sampai kemarin terakhir tentang amalan sunnah ketika bertakziah. Yang dilakukan dan dianjurkan ketika bertakziah adalah mengucapkan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan sebagai bentuk bela sungkawa, menghibur orang yang sedang tertimpa musibah, dan tentunya mengucapkan kalimat-kalimat doa. Sebagaimana riwayat dari Usamah bin Zaid yang mengatakan, salah satu anak perempuan atau putri Nabi SAW pernah mengutus seseorang agar Nabi SAW itu kemudian datang ke rumahnya. Karena cucunya yang bernama Umaymah binti Zainab, qadarullah lagi sakit keras. Khawatir sudah dalam kondisi jangan-jangan akan meninggal kala itu. Maka diutuslah seseorang agar menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan tidak bisa datang nampaknya, sehingga beliau menyampaikan satu ungkapan bentuk bela sungkawa. Ini bahkan belum meninggal. Makanya kata para ulama boleh mengungkapkan doa semacam ini baik sebelum wafat ataupun ketika sudah wafat. Kalimatnya apa? Yakni orang kalau tertimpa musibah, apapun musibahnya, diajarkan untuk bersabar dan berihtisab. Yang pertama sabar, yang kedua ihtisab. Apa tuh sabar? Menahan diri, enggak sampai keluar kalimat-kalimat ocehan yang enggak jelas. Jangan sampai ada tangan melakukan satu aktivitas jahiliyah, mukul-mukul pipi, jambak-jambak rambut, nyobek-nyobek pakaian, pukul-pukul dada, sebagaimana perbuatan orang-orang Syiah. Apa yang mereka lakukan? Ratapan yang terlarang. Dengan cara apa, Pak? Menyakiti diri sendiri. Itu bukan ajaran Islam. Jauh sekali Islam dari ini. Dan itu bagian dari an-niyah al-muharramah. Ratapan yang terlarang dalam Islam. Nggak boleh bersedih berlebihan sampai mukul-mukul dada. Kalau di Indonesia mungkin tindakan paling maksimal kayaknya ya cuma pukul-pukul dada ya kan. Tapi kalau di tempatnya, di negerinya, masya Allah, apa yang mereka lakukan? Menyayat-nyayat wajah, menyayat-nyayat punggung. Subhanallah. Itu banyak sekali Pak. Kalau antum klik di beberapa sumber gitu ya di YouTube, bagaimana perbuatan orang-orang Syiah kalau sudah datang 10 Muharram, apa namanya? Hari Ashura. Hari Ashura itu tanggal 10 bulan Muharram. Yang kebetulan Allah takdirkan wafat dan meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa ardahuma di Karbala itu. Ketika terjadi pembantaian, antum baca sejarah, tapi jangan sampai disalahkan, disimpang siurkan sejarah itu. Karena banyak sekali distorsi terhadap sejarah-sejarah ini. Pengaburan, pengelabuan, kamuflase, pokoknya sejarah yang kemudian diputarbalikkan macam-macam. Dianggapnya, kata mereka, ini adalah kesalahan siapa? Yang menjadi pemimpin terbesar khalifah di masa itu? Yazid bin Muawiyah. Ini bukan kesalahan Yazid rahimahullah ta'ala, terlepas dari mungkin perbuatan kesalahan yang juga pasti selalu ada pada pemimpin-pemimpin umat ini, karena bukan bagian dari khulafa ar-rasyidah, al-khulafa ar-rasyidun, pemimpin-pemimpin sepeninggal Rasul SAW yang langsung mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pungkiri ada beberapa kekeliruan dan kesalahan, tapi dalam kasus ini bukan beliau yang sangat bertanggung jawab sudah sejatinya. Dan sudah banyak nih yang baca sejarah, saya tidak ingin membahas dan mengulas pada permasalahan. Tapi intinya
mereka meratap, merasa bersalah. Nah, udah jelas merasa bersalah di situ. Karena mereka yang mengundang, mereka yang membiarkan. Masya Allah. Ini penduduk Irak di masa itu mengundang agar Husain datang dan akan dibaiat. Sampai di sana takut semua, pengecut kita katakan. Nggak berani menolong, membantu. Karena apa? Karena mereka tuh yang membuat datangnya Husain ke sana untuk dibaiat, dan akhirnya kemudian ketika sudah terjadi itu mereka takut, nggak menolong dan membantu Husain. Ala kulli hal, ini kita disampaikan oleh para ulama kita bahwasanya ini bentuk salah satu kepengucitan mereka di masa itu, dan sekarang tinggal menyesali kenapa nggak nolongin dulu, kenapa nggak bantuin dulu, kenapa dan akhirnya pukul-pukul dada, nyayat-nyayat punggung, ingin merasakan sakit yang pernah terjadi pada Husain dan seterusnya. Tapi lagi-lagi kita katakan ini bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari agama. Terjemah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada salah satu anak wanitanya ini kalau terkena musibah agar bersabar dan ihtisab, yakni berharap pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berucap, innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Maka Nabi pesankan kepada anaknya, sesungguhnya segala apapun yang Allah ambil itu memang milik Allah. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu pun juga milik Allah. Maka kalau bahasa kita namanya kalimatul istirja, kalimat untuk mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatul istirja? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya kalimatul istirja. Kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Itu Pak. Jadi mengembalikan. Jadi kalau sudah dikembalikan aman kita, bukan milik saya, bukan punya saya. Tapi banyak di antara kita tuh sangat kekeh sekali, ngotot banget. Ini punya aku, ini milikku. Kehilangan motornya kan motorku. Betul memang. BPKB-nya tertulis, STNK-nya tertulis Abdul Hamid misalkan ya kan. Kehilangan motor, masya Allah menangis-nangis, merengek-rengek, nendang-nendang ban apa, mukul-mukul motor orang misalkan. Kenapa kok bukan motor ini yang hilang, kok motorku yang hilang? Seterusnya nggak benar. Jadi dia harus mengatakan segalanya milik Allah. Jangankan barang, benda, orang lain gitu ya. Anak-anak keturunan, pasangan, dianya saja milik Allah. Nah ini harus difahami ini. Kalau kita faham ini, insya Allah Pak, tenang menghadapi musibah. Akan muncul kesabaran kalau kita yakini kalimat-kalimat ini kita resapi dengan baik. Sesungguhnya apapun yang diambil oleh Allah memang milik Allah. Apapun yang sudah Allah berikan kemarin-kemarin, motor, mobil, istri, anak-anak, keturunan, dan seterusnya, juga milik Allah. Jadi semua ternyata titipan. Jadi anugerah yang Allah berikan kepada kita itu titipan. Dipakai dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Orang punya anak akan begini. Sering kan kita kalau memohon dan meminta kepada Allah, Rabbana hablana, iya enggak? Pernah membaca doa ini Pak? Rabbana hablana min azwajina. Begitu kan kita baca kan? Atau dalam ayat yang lain. Ketika kita berkata Rabbi habli atau Rabbana hablana minas salihin atau Rabbi habli minas salihin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kita, minta kepada Allah. Dikasih oleh Allah keturunan-keturunan. Diapain tuh anak-anak? Nggak pernah dididik, nggak pernah diajarin, dibiarkan melakukan macam-macam. Ini kelak di hari akhir diminta pertanggungjawaban. Kau pernah didik nggak anak-anakmu ini? Dulu kau minta kata Allah. Ketika dikasih nggak diperlakukan dengan baik, diterlantarkan. Wabil khusus masalah pendidikan agamanya, dibiarkan, nggak pernah belajar Quran. Yang ada cuma ngotot belajar matematika aja, belajar biografi, masya Allah ilmu-ilmu dunia. Dia pelajari semua itu, tapi Iqra nggak pernah baca, Quran nggak pernah baca, sehingga buta tentang masalah agama. Yang bertanggung jawab siapa? Orang tua. Karena lagi-lagi semua adalah titipan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kemana-kemana dicarikan wanita agar diperistri. Ketika sudah jadi nggak pernah diajarkan ilmu agama, sami mawon itu, sama aja. Akan kena juga kelak di hari akhir. Maka semua yang kita usahakan agar kita dapatkan itu setelah dikasih harus diperhatikan.
Jangan dibiarkan begitu aja nggak ngerti apa-apa dan seterusnya. Jadi semua, termasuk barang-barang, benda-benda yang kita miliki, hewan-hewan apalah namanya. Pokoknya semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya titipan agar dijaga, diperhatikan, jangan ditelantarkan, dididik anak-anak dan keluarga agar faham tentang agama. Tapi kalau sudah diajarkan, belum ngerti juga atau mungkin malah membangkang, itu bukan urusan kita. Kita sudah berusaha menyampaikan dengan baik dan cara-cara terbaik. Diterima alhamdulillah, enggak diterima kelak di hari akhir masing-masing. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan Kan'an. Antum pada tidur apa gimana ini? Nabi Nuh alaihissalam dengan Kan'an, Nabi Nuh sudah ajarkan, diajak, dia enggak mau, bukan urusan Nabi Nuh alaihissalam. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bukan nabi dan bukan rasul. Kita udah usaha menyampaikan, urusan dia terima, alhamdulillah, enggak terima bukan urusan kita. Jadi kelak di hari akhir pertanggungjawabannya masing-masing. Selama kita sudah memberikan ajakan dan didikan. Kita kembali. Jadi Rasul mengajarkan, kata Nabi apa? Innalillahi ma akhad. Apa yang Allah ambil milik Allah. Walahu ma a'ta. Apa yang diberikan oleh Allah itu memang juga milik Allah. Wa kullu syai'in indahu, fi riwayah ila ajalin musamma. Segala sesuatu itu ada batas waktunya. Makanan aja Pak, ada masa expirednya kan? Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Lah kita juga begitu. Ajal ini ada masanya nanti. Allah Subhanahu wa taala akan renggut ruh dari jasad seseorang, ditarik dia. Mati maksudnya. Jadi enggak ada ceritanya orang hidup seterusnya, enggak ada. Ada masanya dia akan mati. Baik kita yang ditinggalkan atau kita yang akan meninggalkannya. Nah, di sini Rasul ingatkan kepada anak perempuannya, nak, kira-kira begitu. Apa yang sudah Allah ambil itu memang milik Allah. Apa yang sudah Allah berikan itu juga milik Allah. Dan pada masanya akan datang. Setiap orang akan mati. Maka cuma dua pesan Nabi, fal tasbir wal tahtasib, kata Nabi. Maka hendaknya engkau sabar kalau musibah datang. Dan hendaknya engkau ihtisab, berharap kepada Allah agar Allah memberikan pahala dan ganjaran. Ini yang dipesankan Nabi kepada anaknya, Masya Allah. Jadi Nabi kayaknya nggak bisa datang nih untuk memberikan kesejukan, kenyamanan karena ada urusan yang sangat penting dengan para sahabat. Tapi ternyata ketika sampai utusan kepada anak perempuannya, anaknya masih maksa juga. Mau tidak mau tetap ayahnya harus datang. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam harus datang. Maka ketika mau tidak mau harus datang, maka kemudian pun berdirilah Rasul dan sebagian para sahabat juga ikut bersama Nabi, dan kemudian anak tersebut diangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni di pangkuan Nabi, dan beliau timang-timang, beliau gendong. Maka saat itu nafasnya sudah mulai tersengal-sengal, kembang kempis. Seperti kalau dulu diistilahkan dengan taqa'a fi syannah. Jadi kayak kembang kempis seperti wadah air yang terbuat dari kalau dulu Pak, wadah air itu terbuat dari kulit sapi ataupun kambing domba dan semacamnya. Kalau sekarang wadah air terbuat dari kebanyakan yang sering dibawa kemana-mana gitu, dari plastik. Yang antum goesan kemana-mana itu bahannya kira-kira kaca kah apa plastik? Plastik ya kebanyakan ya, bukan kaca kan? Kaca ada, gelas ada, tapi kebanyakan yang kita pakai hari ini kemana-mana dibawa dan seterusnya pasti plastik termasuk. Nah, kalau ini kebetulan ini kacanya, oh nggak ada yang plastik di sini. Nah, yang antum minum itu plastik tuh, terbuat dari plastik. Kalau dulu kan belum temukan plastik, orang nggak pakai plastik, tapi menggunakan apa? Kulit hewan dijadikan sebagai tempat minum. Jadi kembang kempis, kayak antum meniup wadah plastik. Masih lagi tiup lagi ya, jadi tersengal-sengal tuh sudah nafasnya cucuk beliau. Hanya saja tentu nanti disebutkan dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menangis. Nabi menangis, Pak. Bayangkan, ketika menangis, sebagian sahabat saat itu bertanya, di antaranya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu arda, "Ma hadza ya Rasulullah? Wa qad nahaita 'anil buka." Apa ini ya Rasul? Bukankah nampaknya engkau pernah melarang agar jangan menangis? Makanya Pak, ada pandangan sebagian orang menangis itu nggak boleh. Sebenarnya kita tidak langsung pungkiri ya, karena menunjukkan bahwa ada kalimat dilarang menangis. Tapi nyatanya Nabi menangis.
Demikian adanya. Apa jawab Rasul SAW? Ketika ditanya, kenapa engkau menangis ya Rasul? Bukankah engkau pernah melarangnya? Pernah melarangnya. Nah, lihat. Maka Nabi mengatakan, innama hadhihi rahmah. Ini adalah rahmat kasih sayang. Yada'ahullah fi qulubi man yasha'u min ibadih. Yang Allah letakkan di hati-hati hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Artinya, ada orang tuh gampang tersentuh. Emosionalnya tinggi, perasaan gitu loh. Tapi ada juga orang yang hatinya bebal, keras. Kan mungkin banyaknya maksiat dan dosa. Sehingga susah nangis. Masya Allah. Satu di antara manusia yang gampang menangis, Pak, apalagi baca Quran, siapa? Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Beliau kalau baca Quran sering menangis. Itu menunjukkan hati beliau tuh Masya Allah lembut banget, halus banget. Tapi jangan coba-coba dalam masalah-masalah maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan jadi keras beliau. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang Masya Allah kebaikan-kebaikan termasuk baca Quran, gampang menangis beliau. Meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan merenungkannya. Makanya ketika beliau pernah dipinta oleh Nabi agar memimpin kaum muslimin untuk sholat, itu Aisyah radhiyallahu anha yang tahu persis tentang kondisi ayahnya, itu seakan-akan kayak menolak, bukan menolak sebenarnya, tapi menyampaikan kepada Nabi. Karena anak tentu biasanya lebih tahu daripada orang lain terhadap orang tuanya sendiri. Makanya Aisyah ini kan sangat tahu tentang karakter orang tuanya. Wahai Rasul, ayahku tuh kalau dia baca Quran biasanya suka nangis, khawatir nanti jadi kelamaan mimpin sholat gitu kan. Karena kepanjangan baca Quran sambil ada nangisnya, baca Quran lagi nangis lagi. Itu yang dikhawatirkan Aisyah. Tapi Rasul tetap paksa, tetap suruh perintah Abu Bakar agar kemudian sholat bersama kaum muslimin. Akhirnya tetap menjadi pemimpin dalam sholat juga. Ini untuk menunjukkan bagaimana gampang dan tersentuhnya orang yang tidak banyak maksiat kepada Allah, hatinya masih jernih, bening, sebening kaca, itu gampang tersentuh dengan ayat-ayat Allah yang menunjukkan memiliki rahmat dan kasih sayang dalam dirinya, termasuk apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di sini Nabi mengatakan, ini kasih sayang yang Allah letakkan pada setiap hati-hati hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama. Allah hanya memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang pengasih dan penyayang. Jadi yang keras-keras gitu kan, yang terlalu gampang marah, ini susah nih. Karenanya harus belajar agar menjadi orang yang gampang menangis, agar gampang tersentuh. Maka baca sejarah orang-orang terdahulu, bagaimana mereka gampang tersentuh dengan perkara-perkara yang baik. Maka di sini sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang, orang meneteskan air mata tidak terlarang. Jadi menangis standar, menangis biasa, menangis yang ideal. Kayak gini boleh. Meskipun ada orang sakit dia menangis, ada yang meninggal dia menangis, nggak ada masalah. Asalkan jangan berlebihan. Ini kalau sudah hiper gitu ya, udah berlebihan. Nah, ini jelas kalau sudah berlebihan menangisnya sampai kita katakan teriak-teriak. Begitu pula sampai pukul-pukul diri, menyakiti diri sendiri, jambak-jambak rambutnya, jelas ini bagian dari niyahah yang dilarang dalam syariat dan dalam agama kita. Kemudian hadis yang kedua yang berbicara tentang bagaimana seseorang ketika dia melawat ataupun menjenguk ataupun bertakziah, ya, disebutkan dari Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ahadul ansar wa ya'uduhum wa yas'alu anhum. Nabi ini adalah orang yang sangat biasa memperhatikan kondisi dan keadaan orang-orang Ansar, yakni penduduk Madinah. Biasa mungkin menjenguk mereka gitu ya, bertanya tentang kondisi dan keadaan kaum muslimin. Nah, itu penting, Pak. Apalagi kalau kita nih sama kaum muslimin, saling bertanyalah, kemana si fulan ya, kok nggak kelihatan di kajian misalkan. Tanya. Jangan-jangan lagi sakit, jangan-jangan lagi ada musibah. Itu tuh menunjukkan perhatian satu muslim terhadap muslim lainnya. Jangan kemudian tidak peduli terhadap sesama kaum muslimin. Kalau ternyata sudah 2 minggu, 3 minggu atau mungkin beberapa waktu nggak kelihatan di masjid barang biasanya ada, ditanya dong dengan teman-teman yang lain, apalagi yang mungkin lebih dekat.
rumahnya lebih dekat, tempatnya lebih dekat, yang mungkin lebih tahu tentang orang tersebut, maka ditanyakan. Jangan kemudian tidak perhatian. Dan kita juga suka begitu dulu, tanya, kok si fulan kok lama nggak kelihatan di kajian? Sering juga kita sampaikan teman-teman, oh ternyata sudah pindah tempat, itu beda pembahasan. Ternyata sudah tidak di sini lagi, misalkan sudah pindah ke tempat lain. Sering tanyakan pada teman-teman dan sahabat-sahabat. Nah, di sini Nabi itu sering tanya tentang kondisi para sahabat. Satu hari, fabalaghahu an imra'atin minal ansar mata ibnuha wa laysa laha ghairuh. Informasi sampai kepada Nabi, ada seorang wanita dari kalangan Ansar, salah satu anaknya meninggal dan dia tidak punya anak lain. Jadi anak satu-satunya semata wayangnya meninggal. Wa annaha jazi'at alaihi jaza'an syadida. Wanita ini sangat shock banget. Namanya juga anak satu-satunya mati lagi. Enggak punya anak lagi, maka shock banget. Kaget banget gitu ya. Fa'atahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mendatangi wanita ini, wa ma'ahu ashabuhu, bersama para sahabat yang lain. Falamma balagha baba al-mar'ah qila lil mar'ah, ketika sudah sampai di depan pintu rumah wanita tersebut, maka dikatakan kepada wanita tadi, inna nabiyallah yuridu an yadkhul yu'azziha. Jadi kata para sahabat bahwasanya Rasul ingin masuk ke dalam rumah tersebut, bahwa ini Nabi Allah Subhanahu wa taala mau masuk, mau melakukan ta'ziyah, memberikan informasi-informasi yang kira-kira bisa menenangkan hati seorang wanita. Fadakhala Rasulullah SAW faqala, ketika Rasul sudah masuk, maka beliau mengatakan, ama innahu balagani annaki jazi'ti ala ibnik. Aku dengar engkau sangat syok sekali ketika anakmu meninggal. Fa'amaraha bitaqwallah wa bisabr. Maka Rasul mengajarkan kepada wanita ini untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan memberikan informasi hendaknya engkau bersabar. Jadi mengajarkan agar bersabar. Faqalat, maka wanita ini menjawab, ya Rasulullah, mali la ajza'. Bagaimana aku tidak syok ya Nabi? Wa inni imra'atun arqub la alit. Aku ini wanita yang sudah tua renta, yang nampaknya enggak bisa memiliki anak lagi. Enggak bisa memiliki anak lagi. Udah tua, udah tidak memiliki pasangan. Coba bayangkan, kalau sudah tidak punya pasangan, sudah tua renta, kan otomatis secara logika nggak mungkin bisa punya anak lagi. Secara logika, kita bicara secara hukum dunia, nggak bisa punya anak. Meskipun segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, termasuk kepada kejadian Ibunda Maryam alaihissalam, nggak punya suami tapi bisa melahir, tapi itu kan di bawah kekuasaan Allah, bawah kehendak Allah, semuanya bisa terjadi. Nah, ketika dia mengatakan, aku kayaknya nggak bisa punya anak lagi ya Rasul. Walam yakun li ghair, dan aku tidak punya anak lagi. Gimana ini? Gimana tidak syok aku ya Rasul? Faqala Rasulullah, ar-raqub alladhi yabqa waladuha. Ar-raqub itu dia sejatinya tidak kehilangan anaknya. Bukan lantas kemudian ketika anak itu mati, meninggal, lantas nggak akan bertemu lagi. Enggak. Justru akan tetap kekal dan abadi. Anaknya akan dipertemukan dengan orang tuanya. Dengan syarat tentunya bersabar ketika tertimpa musibah. Sehingga kemudian mengatakan, ma mimri'in aw imra'atin muslimatin yamutu laha thalathatu aulad yahtasibuhum illa adkhalahu Allah bihimul jannah. Maka Nabi mengatakan kepada semua kaum muslimin yang hadir kala itu, tidaklah ada seorang laki-laki muslim ataupun seorang wanita muslimah kemudian dia punya anak-anaknya mati. 3 orangkah itu? Anak-anaknya mati, melainkan kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga orang ini melalui anak-anaknya. Maka faqala Umar wa huwa an yamini Nabi, saat itu berada di sisi kanannya Nabi, bertanya kepada Nabi, bi abi anta wa ummi wathnain. Ya Rasul, bagaimana kalau cuma punya 2 anak doang? Maka Nabi menjawab, wathnain, hatta cuma punya 2 anak pun mati dia bersabar, meninggalnya anak-anaknya, insya Allah akan masukkan ke dalam surga nih orang bersama anak-anaknya kelak. Nah, artinya nggak akan terpisah, akan dikumpulkan lagi. Jadi nggak hilang sebenarnya. Jadi kalau kita mungkin satu sisi di dunia kehilangan anak dalam artian meninggal lebih dahulu, sejatinya nggak hilang. Sama seperti harta yang kita infakkan dan sedekahkan. Sekilas memang lewat dari diri kita. Punya duit 1 juta, diinfakkan 100.000. Secara logika hukum dunia, maka hanya tersisa 900.000, kan hilang ya. Tapi Pak, sejatinya 100 itu loh yang kekal nanti di sana.
itulah yang ada. Nah, ya, jadi demikian. Kemudian hadis yang ketiga, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suaminya meninggal, Abu Salamah wafat. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan dan berdoa. Ini diantara hendaknya perbanyak doa, ya, ucapan-ucapan yang baik kepada orang-orang yang meninggal keluarganya ini. Dan beliau mendoa dengan ucapan Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiin, dan angkatlah posisinya, statusnya, manzilahnya, kedudukannya kelak bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan ya Allah, berilah pengganti untuknya yang bisa mengurusi anak-anak keturunan dan keluarga-keluarganya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami ya Allah dan seluruh kaum muslimin termasuk dia nih, kata Nabi, yakni pada sahabatnya sendiri yang bernama Abu Salamah. Wafsah lahu fi qabrih, dan ya Allah lapangkanlah kuburnya, karena kita tahu kuburan sempit, dan minta agar kemudian kuburannya dilapangkan. Wa nawwir lahu fihi, dan ya Allah berikanlah cahaya penerang pelita di dalam kuburnya, karena kita tahu di dalam tanah itu kira-kira terang apa gelap? Ya gelap lah Pak, nggak ada penerangnya di situ. Jadi percuma kalau kita cuma memberikan penerang dari atasnya, itu nggak akan bisa menyinari di dalam kuburnya. Jadi yang jelas, yang pasti jelas gelap. Nah, Rasul meminta kepada Allah agar diberikan penerang dan cahaya di dalam kubur. Karenanya hendaknya memperbanyak doa-doa semacam ini, termasuk juga pada hadis yang keempat, yakni ketika Rasul bertakziah kepada Abdullah bin Ja'far ketika wafat ayahnya Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal, maka Rasul kemudian mengucapkan kalimat doa, Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi, ya Allah berikanlah pengganti untuk Ja'far untuk bisa mengurusi anak-anak keturunan keluarga-keluarganya ini. Wa barik Abdullah fi safaqati yaminih, dan ya Allah berkailah untuk Abdullah dalam transaksi jual belinya, karena pedagang. Jadi kalau orang berdagang mudah-mudahan perdagangannya laris manis. Jadi bukan dengan menempel jimat-jimat di pintu-pintu warung-warung toko-tokonya, tapi berdoa kepada Allah, dan kalau mendapatkan doa dari orang yang saleh mudah-mudahan dilancarkan rezekinya melalui perdagangan dan harta yang ditransaksi jual belikan. Dan ini dibaca oleh Nabi, qalaha thalatha marrat. Nabi membaca sebanyak 3 kali. Begini Pak, karena banyak orang berdoa itu cuma sekali, padahal yang sangat ditekankan doa itu kalau bisa diulang-ulang. Ini dalam bahasa adab dalam berdoa namanya al-ilhah fit talab, kayak memaksa gitu loh kepada Allah. Ya Allah tolonglah begini, ya Allah begini, ya Allah. Itu namanya al-ilhah fit talab. Jadi mengulang-ulang permintaan dan permohonan kepada Allah berkali-kali. Dan disebutkan di sini Rasul mengucapkan doa ini 3 kali. Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi wa barik Abdullah fi safaqati yaminih. Diulang lagi sama Nabi. Tapi kadang ini secara umum ya, bukan hanya pada masalah ini. Tapi kadang kita kalau berdoa hanya sekali. Paling kalau bisa diulang-ulang, apalagi pada penekanan. Apa nih, misalkan pada agar mendapatkan harta yang halal saja, maka ada doa kan? Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Kalau itu bareng. Kalau sendirian Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita minta cukupkan. Kalau bisa diulang lagi, enggak cukup hanya sekali. Yang mungkin juga agar dimudahkan dalam segala urusannya, ulang 2 kali, 3 kali. Tapi kalau bisa memang ganjil, dan kebiasaan Nabi itu ganjil-ganjil, 3 gitu ya. Diulang-ulang permohonan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas untuk mengulang-ulang doa. Termasuk di sini Nabi mengulang lagi doanya, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu, dan seterusnya. Ya. Baik, ini waktunya untuk diskusi tanya jawab kalau tidak salah ya. Karena berbunyi yang pertama. Yang kedua saya berhenti masalahnya, Pak. Baik, kita berikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Baik pada poin-poin yang tadi kita sampaikan dan kita baca, ataupun pada perkara-perkara lain yang mungkin kalau bisa saya jawab. Kalau saya belum bisa jawab, saya akan carikan jawabannya insyaallah, dan saya tanyakan pada yang lebih paham. Nah, ada pertanyaan jamaah? Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, ketika kita mati, ya banyak orang yang takziah kepada keluarga. Sekarang bagaimana ya hak dan kewajiban seorang yang dihukum mati? Ya, dia tahu ada nggak kewajiban seorang yang dihukum mati? Ya, apakah dia perlu mendapatkan hukuman sehingga maka hukumannya tidak menyakitkan? Dia punya bukan kewajiban, haknya. Ya, ayam disembelih, apakah menyembelih hewan itu jangan menyakitkan. Dan bolehkah seorang hukum mati meminta, saya minta ditembak mati aja atau digantung atau apa dalam sunnah Rasulullah? Ya, lalu bagaimana kita bertakziah kepada dia, ya, kepada keluarganya yang akan dihukuman mati? Itu masalah kematian yang berbeda. Dia mengetahui akan mendapatkan hukuman mati dan akan mati. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini permintaan. Kalau kita lihat di masa-masa orang-orang terdahulu, hukuman mati itu banyak, Pak. Baik dengan cara dipancung di masa itu, di masa Nabi SAW, atau dengan cara kalau kita berbicara hukum Islam ya. Cuma Pak, hari ini yang kita miliki di negara kita tercinta, tentu tidak mengadopsi itu semua. Kan kita belum pernah lihat di Indonesia, khususnya di Indonesia, yang dihukum mati bukan dengan cara dia apa kan? Dipancung. Juga tidak dengan cara dirajam. Rajam. Itu bagian dari hukum Islam, rajam. Meskipun itu masih ada sebagian orang yang mengkritisinya. Rajam itu bukan bagian dari syariat agama, cuma kebiasaan orang-orang Arab, kata mereka. Kurang ajar. Di Al-Quran disebutkan farjumu, kalimatnya itu ada di Al-Quran. Gimana mau dibuang gitu. Jadi termasuk orang yang melakukan perzinahan. Dan zina itu kan dibagi jadi dua. Ada zina muhsan, ada ghairu muhsan. Perzinahan yang dilakukan dengan cara sudah punya pasangan dan yang belum punya pasangan. Yang sudah punya pasangan dirajam sampai mati. Jadi mati nih kalau bicara hukum. Makanya ini masuk dalam kategori had namanya. Ketetapan agama. Hukum-hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan syariat. Seperti rajam itu bagian dari agama. Bagian dari hukum had namanya. Udah ketetapan, nggak ada tawar-menawar. Ini tentang bentuk kaifiyah menghukum orang-orang yang akan divonis mati. Itu di masa Nabi dengan cara demikian. Jadi dirajam. Adapun orang yang melakukan perzinahan dengan belum punya pasangan, maka jatuhnya cuma hanya dicambuk 100 kali. Jadi dicambuk, terjadi pencambukan kepada wanita yang melakukan perzinahan, dia belum punya pasangan, atau sebaliknya seorang laki-laki yang belum punya pasangan. Ala kulli hal, itu diantara dalil-dalil yang disebutkan. Jadi bahkan juga ada seorang yang mungkin kalau melakukan hubungan yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan al-liwat. Apa itu liwat? Kalau kata orang sekarang, homoseksual. Apa diantara hukumannya? Apa? Dijatuhkan dari tempat yang sangat tinggi, gedung-gedung yang tinggi, dijatuhin. Itu dalam Islam. Dan itu disebutkan. Nah, ini semua bagian dari, kalau ditanya tadi bagaimana tuh bentuk-bentuknya, banyak sekali. Ada dengan cara dipancung, dengan cara dilemparkan dari atas gedung yang tinggi, atau juga dengan cara apa tadi? Dirajam dan seterusnya. Itu juga bagian dari. Jadi bukan pada masalah kaifiyahnya, tapi berhakkah dia dihukum dengan cara semacam itu. Itu tergantung dengan kondisi kriminalitasnya apa, kesalahan dia apa. Dan dalam negara kita tentu tidak mengambil pada dalil-dalil Quran ataupun hadis yang kita sampaikan tadi, ya. Tapi intinya dihukum mati dengan keputusan-keputusan disepakatin. Kalau sudah melakukan pelanggaran ini, maka bisa sampai pada hukuman mati misalkan, pada hukuman seumur hidup dan seterusnya. Maka pada kesepakatan ini dilihat nanti. Adapun tentang cara dan kaifiyahnya, kembali mungkin tidak harus apa yang dikatakan pemerintah. Kalau ternyata dia pengen mati dengan cara, tapi mati gitu. Disepakati oleh pemerintah hukum Indonesia, orangnya akan dihukum mati dengan cara apa? Mungkin bisa saja dia meminta, kalau aku mati tolong dipancung aja deh, jangan ditembak misalkan. Atau kalau aku mati tolong tembak aja, jangan dipancung, dan seterusnya. Itu nanti tergantung apakah dibolehkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah mengiyakan, maka terjadi entah ditembak, entah
pancung, entah dijatuhkan dari bangunan yang tinggi, atau mungkin kemudian dirajam dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dalam Islam itu yang kita sudah sebutkan. Nah, itu tentang permintaan. Jadi apakah nanti akan diiyakan, di-ACC oleh pemerintah? Wallahu alam. Permintaan ini ya. Karena Pak, ini bukan dalam masalah, bukan sebagai pemimpin kita sebagai khalifah, bukan. Kalau kan jelas hukum-hukumnya. Akan begini, akan begini, akan begini. Kalau sekarang kan apakah bisa dinego dengan cara-cara yang tadi disebutkan? Apakah dengan cara menelan pil tertentu, misalkan agar mati, atau mungkin dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi ini diserahkan kepada kebijakan pemerintah yang ketika seorang terhukum, terpidana ataupun tervonis pidana mati, apakah diiyakan dan dibolehkan oleh hakim ataupun oleh pemerintah untuk dibolehkan dia meminta itu. Nah, itu keputusannya bukan pada para ulama, para kita, pada kebijakan pemerintah. Itu satu, tentang permasalahan permintaan dia untuk dihukum mati dengan cara yang dia inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, masihkah kita diperbolehkan untuk bertakziah? Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Takziah itu bukan untuk orang yang mati. Sekali lagi, takziah bukan untuk orang yang mati, tapi takziah untuk orang yang ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan siapa? Ya keluarganya, entah istrinya, entah anak-anaknya. Kita menghibur mereka, datang mereka, sampai mereka, bersabar ya Pak misalkan, atau sebaliknya bersabar ya Bu, bersabar ya Nak, dan seterusnya. Dan kalau bisa bukan hanya itu, nanti kita akan sampaikan nih, ini belum sampai babnya. Yakni ungkapan hadis Nabi SAW bukan hanya, kalau bisa bukan hanya tutur kata saja, tapi dengan aksi juga. Apa aksinya? Bawa sesuatu. Nabi mengatakan apa? Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad atahum ma yushgiluhum. Kata Rasulullah SAW, bawa sesuatu, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Bukan untuk Ja'farnya, Ja'far sudah meninggal radhiyallahu anhu. Buatkan makanan kepada keluarga Ja'far. Apa alasannya? Lagi sibuk Pak, lagi pening kepala mereka, ditinggal pergi manusia terbaik di kalangan mereka, tulang punggung keluarga, meninggal. Sedih dong, istrinya sedih, anak-anaknya bersedih, lagi berkabung semua. Datanglah kita, bukan hanya membawa omongan doa-doa saja, tapi juga membawa sesuatu. Itu yang saya maksudkan tadi. Entah bawa apakah yang kira-kira membuat mereka senang, bahagia kembali, yang tadi sudah dalam kondisi murung, sedih, datang kita membawa kebahagiaan. Itu asal hikmah dari yang namanya ta'ziyah. Karena ta'ziyah itu namanya at-tafrih, memberikan kebahagiaan, at-tarwih, memberikan kesenangan kepada orang-orang yang sedang terkena musibah. Jadi kalau ditanya, apakah masih berhak tuh keluarga jenazah untuk disamperin, didatangin, diberikan support gitu ya, baik secara materi ataupun non materi? Oh jelas tetap, selama pertama, ini belum kita bahas juga nih, pada masa insya Allah kita akan bahas. Kalau mungkin tidak ditanyakan, yakni bolehkah kita bertakziah andaikan misalkan ternyata keluarganya bukan orang-orang muslim misalkan. Mungkin yang mati muslim, atau sebaliknya yang mati non muslim, malah yang keluarganya malah muslim, atau sebaliknya dan seterusnya. Bahkan dua-duanya, bahkan orang-orang non muslim. Bisakah dan bolehkah masih untuk bertakziah kepada mereka? Ini kapan-kapan kita bisa bahas. Insyaallah pada buku ini juga kita akan sebutkan di antara pendalilannya tentang bagaimana baiknya seorang muslim ketika ada orang yang meninggal. Nah, ini masuk dalam kategori takziah, memberikan kebahagiaan, ketenangan agar mereka kemudian tidak berlarut-larut berlebihan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan beliau tadi, yang kedua, yakni apakah masih dikunjungi atau masih dilawat misalkan keluarga jenazah ini yang mungkin kematian dari salah satu keluarganya dengan cara kayak tadi, ditembak atau diapakan gitu ya. Saya nggak tahu secara hukum nasional kita, karena saya dengar tuh kebanyakan memang ditembak ya, karena kata mereka itu diantara paling cepat pada kematian tembak di daerah jantung. Makanya itu snipernya khusus semua Pak, yang memang sudah ahli semua, yang pasti bisa memastikan kena pada sasaran gitu loh, yang kira-kira kalau sudah kena blek udah selesai. Karena kembali kepada hadis yang beliau tadi inginkan, apa ya kalimatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk melakukan satu kebaikan dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun, termasuk dalam cara membunuh, termasuk dalam cara menyembelih. Makanya dalam satu hadis ini kita diajarkan untuk melakukan yang terbaik. Al-ihsan fi kulli syai', melakukan ihsan sebaik-baiknya dalam segala hal, termasuk dalam juga pembunuhan. Apa maksud pembunuhan? Di sini kalau kita lihat nanti pembunuhan ini maksud adalah ketika terjadi jihad, peperangan, maka tidak boleh membunuh anak-anak kecil,
tidak boleh membunuh wanita-wanita, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua renta, tidak boleh tidak boleh membunuh orang yang sudah mengalah. Dia sudah angkat tangan, menyerah, tidak boleh dilanjutkan, tetap bunuhlah. Jangan-jangan ente takut cuma gara-gara kilatan pedang, nggak boleh. Kalau sudah mengatakan menyerah, sudah tangkap aja, jadikan tawanan kalau mau. Tidak boleh kemudian sampai dibunuh dan seterusnya. Itu namanya al-ihsan fi kulli syai, melakukan kebaikan dalam segala hal, termasuk dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya udah habis kayaknya waktu saya. Ala kulli hal, ini yang saya ketahui, jadi tetap diperkenankan untuk melakukan takziah kepada keluarga dan karib kerabat orang-orang yang ditinggalkan. Apapun cara matinya. Hatta Pak, termasuk orang yang mungkin matinya gantung diri. Mohon maaf ya. Ada orang mati bunuh diri, kan keburukan itu. Tapi keluarganya tetap kita berikan support ya, dan kita berikan bantuan, pertolongan apa yang bisa dibantu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi dan kita akhiri sementara. Mudah-mudahan ini berarti masih kelanjutan yang ketiga Pak, karena belum selesai masalah takziah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.